Bapak Ibu, untuk mendorong ya kita berdoa, maka Yesus menceritakan sebuah kisah yang tidak asing dalam Lukas 11 ayat 6 sampai 10. Saudara catat saja, baca di rumah Lukas 11 ayat 6 sampai 10, tapi kisahnya kurang lebih seperti ini, Saudara. Kalau saudara datang ke rumah, saudara, seorang teman saudara pagi-pagi buta, jam 2 pagi, jam 3 pagi datang ke rumah sahabatmu, dan saudara baru saja ketamuan, ya pada hari itu saudara ketamuan saudara atau mungkin sahabat siapapun yang dari jauh mau nginep di rumah saudara, ya. Sementara saudara tidak siap, ya, saudara tidak punya apa-apa, ya, saudara tidak punya makanan untuk diberikan kepada orang tersebut yang sudah datang jauh-jauh menumpang di rumah saudara, maka dikatakan dalam cerita tersebut saudara keluar dan mencari supply kepada seorang sahabat, kepada seorang teman, ya. Dan saudara langsung ketok pintunya, nggak tahu mungkin jaraknya mungkin tetangga saudara, ya, atau ya, tapi itu bukan orang sembarang orang, sebab nggak mungkin saudara kita berani, ya, kalau orang yang kita nggak kenal, ya, main langsung ketok pintu rumahnya jam 2 pagi saudara, ya, kita bisa dilepasin anjing herder, kita bisa dipanggil, kamu ngapain? Ya, saya tidak kenal, kamu ngapain ketok-ketok pintu? Tapi ini kan Alkitab katakan bahwa orang ini datang kepada yang namanya temannya, sahabatnya. Makanya saudara, dia berani datang karena dia tahu ini adalah pertemanan. Dia tidak mungkin menolak saya. Jadi langsung ketok pintu rumahnya. Hei, bukain pintu dong, bukain pintu dong. Udah 2 pagi tiba-tiba dari atas jendela saudara. Atau dia buka mungkin rumahnya tingkat 2, dia buka pintu jendelanya. Hei, siapa kamu? Ya, mau ngapain pagi-pagi buta begini? Ya, sorry, ya. Dan saudara mungkin katakan, saya nih tolong dong, ya, tolong minta maaf, ya, saya sudah ganggu kamu berkali, dan pasti teman saudara batin, ya memang betul, kamu sudah gangguin saya pagi-pagi buta kayak begini, ya, tapi pasti dia nggak akan omongin seperti itu, saudara, ya. Jadi yang maksud saya, saudara tidak akan datang kepada sembarang orang yang tidak saudara kenal, saudara datang kepada seorang teman, seorang sahabat, saudara, yang saudara pasti yakin ini teman pasti mau tolong, ya. Kita nggak datang jam 2 pagi ke tetangga yang kita nggak kenal, ketok-ketok pintu rumahnya, tapi saudara datang kepada sahabat, ya, dan saudara menyerahkan, menyampaikan kebutuhan saudara. Aku kedatangan tamu malam hari ini, aku tidak punya persediaan, tolong berikan saya roti supaya saya bisa menjamu teman saya tersebut, saudara. Ya. Dan saya yakin nggak ada sahabat, ya, yang bakal katakan, kamu, ya, mengganggu saja kamu. Pintu sudah aku kunci, aku sudah mandi, aku sudah cuci kaki, anak-anakku sudah tidur, ya, dan aku sudah ada di tempat tidur, ya. Ngapain aku mau turun lagi, udah pulang, pulang, nggak ada ceritanya. Seorang sahabat tentu tidak akan ngomong seperti hal tersebut, saudara. Cuma perhatikan di pasal 11 Injil Lukas ayat 8 katakan, Lukas 11 ayat 8 katakan, Yesus berkata, aku berkata kepadamu sekalipun ia tidak mau bangun, sekalipun ia sahabat saudara tidak mau bangun dan memberikan permintaannya itu kepada permintaan saudara kepada saudara, ya. Karena orang itu adalah sahabatnya. Cuman garis bawah ini, namun karena sikap yang tidak tahu malu. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikannya kepada saudara seberapa banyak yang saudara perlukan, saudara. Jadi dengan kata lain Yesus bilang begini, ya, siapa sahabat yang akan berkata jangan ganggu aku, ya, keluar dari hidupku, kamu mengganggu aku malam-malam. Kayaknya nggak ada sahabat karib yang akan menolak saudara. Tapi kata Yesus, selanjutnya Yesus berkata bahwa kalau toh, namanya juga manusia, saudara. Kalau toh sang sahabat itu namanya manusia, nggak mau bangun juga, ya, saudara, nggak mau bangun juga. Namanya juga manusia, tapi karena saudara terus ngedor, terus teriak-teriak saudara. Karena apa? Tadi dikatakan sikap yang tidak malu. Akhirnya walaupun sedikit ngedumel, dia turun juga saudara. Dan dia buka kulkasnya, dia ambil roti 3 potong dan berikan ini. Ya sudah, supaya jangan kamu menjadi gangguan lagi kepadaku. Jadi saudara, kalau toh sang sahabat gak mau bangun juga, tapi karena sikap kita, karena sikap saudara sikap orang itu yang tidak
malu. Akhirnya toh diberikan juga. Nah saudara, saya mau katakan bahwa Bapa kita di sorga lebih daripada sahabat. Bapa kita di sorga, saudara, kita boleh datang kepada dia dan dengan pede, dengan penuh keberanian, dalam tanda kutip, nggak tahu malu. Kita gedor pintu sorga. Alkitab katakan Tuhan kita nggak pernah ketiduran, saudara. Nggak pernah males. Aduh maleslah kamu ngapain ganggu-ganggu saya. Ya. Tak pernah tertidur penunggu Israel. Dia lebih besar daripada seorang sahabat manusia yang ada pada satu titik tertentu akhirnya bentok juga nggak mau nolong kita. Itu yang Yesus maksudkan. Karena sikap kita yang bersungguh-sungguh. Dalam tanda kutip Yesus pakai istilah seperti nggak tahu malu, saudara. Maka saudara Bapa Sorgawi itu saudara digerakkan sebab dia tidak pernah terbatas dengan kelelahan fisik, kelelahan tubuh, tidak terbatas dengan ruang dan waktu, jam 3 pagi, jam 2 siang, kapanpun saudara. Allah Israel itu tidak pernah tertidur. Dia akan bangkit untuk memberikan apa yang kita perlukan. Saudara bukan menjadi gangguan buat dia. Saya ulangi lagi saudara. Kedatangan saudara pagi hari ini pun saudara. Bukan menjadi gangguan buat Tuhan. Ngapain sih lo kedatang pagi-pagi jam 5 aku masih tidur nih. Oh enggak saudara. Dia senang. Dia senang kalau kita bertalu-talu mawon. Makanya dikatakan ya di dalam Lukas 11 ayat 9 ayat selanjutnya katakan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Ini bukan saya yang ngomong, ini Yesus yang ngomong setelah dia kasih perumpamaan itu tadi. Jadi saudara datang dengan penuh keberanian, datang dengan penuh iman. Amin. Yang jemaat, puji Tuhan. Saya tidak panjangkan firman Allah pagi hari ini.